Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa selalu kita membaca salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca sebagai penghapusan dosa kita, juga sebagai mengundang keberkahan, ya, rahmat tercurahkan, mudah-mudahan kesempurnaan dalam majelis kita. Allahumma amin. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah. Warubiya, ya, itu yang kemarin itu, kalau orang miskin itu mempunyai 5 keistimewaan, ya. Yang pertama, amal mereka lebih banyak daripada pahala orang-orang kaya, baik dalam hal sholat, sedekah atau yang lainnya. Orang miskin itu ya bagus sebenarnya kalau sabar. Cuma kadang-kala ya, orang miskin itu kadal fakru ang takuna kufron. Nah, hampir-hampir saja orang miskin itu, orang fakir itu biasa mendekati kekufuran biasa. Alasannya macam-macam, sebabkan itu, ini dan lain sebagainya, tidak mau sholat dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka itu sholat, sabar menghadapi cobaan, ujian tersebut, tabah, pahalanya jauh lebih besar daripada orang-orang kaya, orang-orang yang berada itu. Walaupun orang kaya itu bersedekah 1000 dinar, sama sholatnya 2 rakaat, tapi tidak bisa membandingi sholatnya orang fakir miskin sama 2 rakaatnya. Masya Allah, ya, luar biasa. Yang keduanya itu, sesungguhnya orang fakir miskin itu ketika menginginkan sesuatu sedangkan mereka itu tidak mendapatkannya, itu sudah dihitung suatu kebajikan. Aku mau sate, pada bisa beli, udah diniat kebajikan. Masya Allah. Tapi orang-orang yang berada, yang mampu, tidak ditulis. Bayangkan, orang miskin itu niat mau makan tidak tercapai, itu udah pahala luar biasa, ya. Yang ketiganya, orang-orang miskin itu didahulukan masuk surganya daripada orang-orang kaya. Walaupun sama-sama orang muslim, orang yang beriman, tapi jauh lebih dahulu orang miskin terlebih dulu terpaut 500 tahun. Masya Allah, ya, setengah hari daripada akhirat, 500 tahun dunia. Orang miskin, orang fakir miskin sudah menikmati kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, sementara orang kaya-kaya tersebut masih dihisab, masih sibuk dalam penyelesaian hisaban, perhitungan amalia. Orang miskin, orang kere tersebut sudah nyaman-nyaman masuk surga duluan, menikmati kenikmatan surga. Jadi orang miskin itu jangan kerutuk gitu, jangan keluh kesah, sabar dijalani kehidupannya tersebut. Sabar, tabah, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, itu udah luar biasa. Apalagi di samping itu beramal-amal yang lainnya, lebih-lebih hafal Quran, udah luar biasa. Terus hisabnya orang miskin itu di akhirat itu lebih sedikit, karena dunianya, harta yang dia itu pakai di dunia itu tidak ada sama sekali, sedikit. Jadi hisapannya sedikit. Kalau orang kaya kan banyak, mobilnya dihisab, Hondanya dihisab. Orang yang berada ini, mobilnya dihisab, Hondanya dihisab, rumahnya dihisab, peternakannya dihisab, ya enggak, semuanya dihisab oleh Allah Ta'ala. Pakaiannya kita pakai dihisab ini. Di pakaian ini kita dihisab loh. Pakaian dari mana berasal? Berasal dari mana? Tuh, dihisab ini. Kau duit dari mana? Dapat dari mana? Kau gunakan untuk apa itu pakaian tuh? Ini dihisab oleh Allah Ta'ala, diperhitungkan. Jadi jangan nyaman-nyaman kita itu pakai banyak di sebang mewah.
disapanya aja. Ya. Terus yang kelima, penyesalan orang miskin itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang kaya. Mau disesalkan apa? Umat itu tidak membawa harta benda. Bahkan orang-orang kaya itu menyesal nanti di akhirat. Mereka penyesalannya mengatakan dirinya, toh seandainya aku itu hidup di dunia dulunya sebagai orang miskin, sebagai orang fakir miskin, mungkin aku tidak berat perhisapannya, penghitungannya dalam akhiratnya. Tapi Allah sudah menentukannya. Itu orang kaya yang beribadah. Lah apalagi orang kaya yang tidak beribadah, apalagi tidak lebih parah lagi itu. Masya Allah. Orang yang berada tidak beribadah, Masya Allah, yang beribadah saja pun terpaut 500 tahun dunia, setengah hari akhirat. Masya Allah. Itu kalau kita itu tidak punya, mau beli itu, tidak ini dan lain sebagainya, tidak punya, kita sabar, tabah, ya. Jadi diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu qala dakhaltu yauman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa huwa mutajiun ila hasirin wa idha hasiru qad asiru fi jambihi wa nadartu fi hasinatihi faraitu nahwa saun insyairin fabakatu faqala ma yubakika qultu kabir kasiru apa Kisra wa Qaisar Yaman ala fara'a haririn ala firashin haririn wa anta Rasulullah arani arafika minal fakiri ma ara. Masya Allah. Jadi diceritakan dari riwayat dari Umar tersebut radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari aku pernah masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Ini kronologisnya itu apa istilah kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhari-harinya ini. Umar masuk mau silaturahmi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk, sedang saat itu beliau tersebut sedang berbaring. Berbaring itu. Begitu sedang berbaring di atas tikarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring itu bukan di atas spring bed, tilam yang empuk, tilam yang bersutra dan lain sebagainya, tidak. Berselimutkan kebal yang mewah, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betikar pelapah kurma. Bayangkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, misalnya buka baju, ya enggak. Dia pelapah kurmanya itu kelihatan di sini, mengecap di sini. Kalau kita tikar pandan itu kita itu bangun itu ngecap ini. Itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul utusan Allah, setiap ucapannya diijabahi oleh Allah taala. Tapi dia itu tidur dengan beralaskan tikar. Masya Allah. Beralaskan tikar. Begitu Sayyidina Umar tersebut itu melihat, menangis dia. Menangis. Karena melihat keadaannya. Ya. Dia membekas di lambungnya itu. Begitu bangun membekas di lambungnya itu. Ya. Terus Umar tersebut berkata, aku pun melihatnya dengan perasaan sedih. Umar melihat perasaannya sedih. Karena melihat Rasulullah begitu. Tidurnya itu. Tilamnya tidak mewah. Tidak begitu muluk-muluk mewah. Tidak. Cukup beralaskan tikar kurma. Masya Allah. Ya. Sampai ngecam. Kalau kita, ya, Masya Allah. Itu seorang Rasul. Umar sedih. Dan aku juga melihat ke tempat apa? Bahan makanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dapur. Ternyata di dapur itu aku melihat juga satu sok gandum. Ya, itu ada saku
1 cupak gandum coba. Tidak mewah-mewah. Begitu lihat di pendaringan Rasulullah, ternyata tidak ada apa-apa. Cuma 1 cupak gandum tersebut. Dilihat, sedih. Umar itu sedih melihat keadaan Rasulullah, beliau tersebut. Melihat itu. Realitas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu demikian itu. Sedemikian itu. Aku tidak bisa membendung air matanya. Nangis Umar tersebut. Umar itu nangis melihat keadaan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Siti Khadijah kaya raya istrinya. Ya enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengucapkan jadilah emas jadi. Gunung Uhud kanan kiri gunung tersebut bisa jadikan emas. Tapi beliau enggak, tidur dengan tilam, dengan tikar. Masya Allah, dengan tikar pelapah kurma, beralaskan tikar, tidak spring bed, tidak yang mewah-mewah, tidak kebal dan lain sebagainya, tidak berselimut, sutra dan lain sebagainya. Mereka menangis Umar. Terus tanya, Umar, kenapa kamu menangis? Istilah bahasa kita itu. Melihat beliau tersebut, Umar tersebut menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang bisa menyebabkan kamu aku tuh nangis, Umar? Aku menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qultu Kisra ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar Yaman ala firashi haririn wa anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ara fikam minal fakiri ma'aron. Masya Allah. Ya Rasulullah, aku melihat raja-raja, kaisar-kaisar Romawi tidur dialaskan kasur yang empuk, beralaskan sutra. Sedangkan engkau ya Rasulullah, aku melihat engkau dalam kondisi kefakiran, sebagaimana yang aku lihat saat ini ya Rasulullah. Mana aku tidak menangis, tidak sedih. Engkau Rasul. Coba, kaisar-kaisar Romawi, kaisar-kaisar Persia, dia tidur beralaskan kasur yang empuk, sutra permandani yang empuk. Engkau ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Realitas kehidupanmu ya Rasulullah sungguh fakir. Di pendaringan tersebut, di pemasakan, tempat pemasakannya, di dapurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apa, tidak ada daging, tidak ada apa dan lain sebagainya, apalagi kulkas, tidak ada. Banyak menumpuk-tumpuk makanan, tidak. 1 sok gandum, 1 cupak gandum, itu yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu, gimana? Aku menjawab, engkau ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis saat melihat engkau ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar, tidakkah engkau ridho? Umar, tidakkah engkau ridho Umar? Ya, tidakkah engkau ridho? Ya, tidakkah engkau ridho ya Umar? Ya, bagi kita akhirat dan bagi mereka dunia. Bagi kita akhirat, mereka dunia. Jadi tidak perlu kau risau dan lain sebagainya, sedih. Wa anta Rasul. Terus anna takunu lanal akhiratu walahumud dunya. Kita itu semuanya akhirat. Ya, mereka dunia. Kehidupan dunia memang sudah didulukan untuk mereka bagi orang-orang kafir tersebut. Jadi kita kenapa memakai dompet lana? Memakai kita, padahal Umar tersebut melihat keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, realitas kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian fakirnya, mengisahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan ini, tidak menggunakan saya, tapi menggunakan kami, artinya mengisyaratkan kepada umatnya tersebut, mengisyaratkan kepada umatnya, tidak beliau saja tapi umatnya
yang fakir-fakir tersebut seperti ini. Ya. Tidak terlalu berlebihan. Untuk kita semuanya kehidupannya akhirat. Jadi tidak usah risau itu tangga misalnya kaya raya dan lain sebagainya, tidak sembahyang dan lain sebagainya. Memang dunianya tidak perlu kita risau. Ya, tidak perlu kita risau. Ya, tidak perlu kita risau. Terus beliau bersabda dengan menggunakan istilah kita dan tidak mengatakan bagiku, tidak menggunakan bagiku. Tapi padahal pertanyaannya adalah mengenai kondisi beliau tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa akhirat itu juga bagi para pengikutnya beliau tersebut. Artinya pengikutnya umatnya beliau akhirat tersebut. Tidak untuk beliau saja tapi untuk umatnya tersebut ya. Diriwayatkan diriwayatkan pula dari Ibnu Khattab nih. Mereka itu adalah kaum yang diselenggarakan kebaikan kondisinya kehidupannya di dunia tersebut. Yakni bagian orang-orang yang fakir adalah apa yang mereka peroleh berupa kenikmatan dunia. Jadi bagi orang-orang fakir ya apa yang mereka peroleh ya itulah udah. Keadaannya kayak gitu ya, kondisinya kayak gitu. Ya. Sedangkan di akhirat mereka tidak mendapatkan bagi mereka tidak mendapatkan bagiannya kenikmatan di akhirat tersebut. Orang-orang kafir tersebut ya itulah apa yang diperoleh mereka tersebut. Ya. Entah itu berbuat culas dan lain sebagainya, ya. Kalau dagang ya kadang-kadang ngakal dan lain sebagainya. Memang kehidupannya mereka. Dunia yang dicarinya tersebut. Jadi kita bagi orang-orang yang fakir miskin tidak usah risau. Karena ada gantinya. Ada gantinya di akhirat tersebut, ada gantinya bagi kita semuanya, ada gantinya bagi umatnya tersebut. Ya kaumul fuqara ummati yaumal qiyamati. Qala alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir dari umatku pada hari kiamat yaitu yakumul fuqara ummati ya. Orang-orang fakir dari umatku tersebut pada hari kiamat wujuhum kal qamari. Muka-mukanya ya, wajahnya itu seperti apa? Seperti laksana bulan purnama. Nanti di akhirat tersebut muka-mukanya orang-orang fakir dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya itu mereka itu seperti bulan purnama tanggal 12, 13. Tanggal 13, 14 itu bercahaya sangat terang, ya, sangat terang tersebut. Sedangkan rambut mereka itu bersulapan dari intan dan mutiara, rambutnya disulam, misalnya dikepang seperti ini dari mutiara dan intan tersebut. Tangan mereka itu memegang gelas. Tangan-tangan mereka itu memegang gelas. Wa bi aidihim aqdahun minuri, memegang gelas dari nur tersebut, ya. Mereka memegang gelas dari cahaya. Terus mereka itu duduk wa yajlisu ala manabiru minan nuri wan nasu fil hisab. Mereka tersebut duduk di atas singgasana cahayanya. Orang-orang fakir miskin. Sedangkan manusia berada dalam proses penghisapan tersebut. Sedangkan manusia itu mereka dalam keadaan penghisapan, menunggu. Wayang duru ahlal jannati, orang ahli surga yang masuk surga itu melihatnya. Orang ahli surga itu masih lihatnya. Orang-orang fakir miskin dengan begitu raut mukanya bercahaya, memegang gelas yang dari cahaya tersebut. Jadi mereka orang-orang, sementara orang-orang masih dalam keadaan hisab menunggu sampai 500 tahun dunia, setengah hari. 500 dunia itu kan lama sekali. Ya, kita menunggu tahun-tahun ini aja. Kalau dulu kita masih kecil-kecil mungkin hari bulannya, harinya itu sangat lama sekali. Ya, mungkin juga disebabkan karena aktivitas itu kurang. Nah, sekarang menunggu hari, jam, waktu itu sangat relatif singkat sekali. Mungkin karena kesibukan kita dan lain sebagainya. Kemungkinan juga, ya enggak?
kemungkinan juga faktornya dari itu, ya. Hubungannya dari faktornya dari itu tersebut. Jadi di sini. Terus orang ahli surga melihat seraya berkata, apakah mereka itu udah para orang-orang dari golongan dari malaikat? Apakah mereka mempunyai keistimewaan seperti itu dari malaikat? Mereka menjawab, tidak, aku tidak golongan dari para malaikat. Para malaikat melihat orang-orang fakir itu, ya, orang-orang fakir itu dan bertanya, apakah mereka itu para nabi dari golongan para nabi? Mereka itu menjawab, bukan, tetapi kami adalah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bertanya lagi, dengan sebab apa amal kamu yaitu semuanya mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa derajat semacam kayak gini tuh? Sebab apa kamu? Aku ini umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menjawab, amal kami sih tidak begitu banyak. Orang-orang fakir miskin itu nanti ditanyai amal kami itu tidak begitu banyak. Kami juga bukan orang-orang yang berpuasa sepanjang tahun. Kami juga tidak sholat sepanjang malam, tetapi kami menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dan ketika kami mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air mata kami bercucuran. Kami berdoa dengan hati yang khusyuk dan bersyukur kepada Allah atas kondisi kefakiran kami. Itu ya, orang fakir miskin. Cukup menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, tidak banyak-banyak. Amalianya sabar dan tabah. Tidak banyak keluh kesah. Ya, karena memang manusia itu innal khuliqal insana halu'a. Innal insan apa tadi itu yang dibaca itu? Ada fi kabad itu. Bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari keluh kesah. Kepayahan dan keluh kesah. Banyak keluh kesahnya, ya, banyak susah payahnya, itu manusia. Memang itu kondisinya. Bagi orang-orang yang tidak mampu, yang didulukan, yang didudikkan kehidupannya, kemewahannya, kenikmatannya di dunia tersebut, ya kita harus sabar. Bagi yang sudah didahulukan kenikmatannya, bersyukur. Bagi kita yang miskin, yang fakir, sabar, tahan menderita. Jadi itu jaminannya surga baginya. Tidak banyak-banyak kan? Tidak banyak macamnya amaliyahnya. Cukup sabar, tawakal, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaannya dan bersyukur. Itu saja. Pahalanya luar biasa dibandingkan orang-orang dengan orang-orang yang mampu, orang-orang kaya tersebut menjaga sholat 5 waktu sehari semuanya. Ya. Subdatul wa'idin ay hada subdatul wa'idin. Ya. Dari Umar, dari Amr bin Su'aib, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Umar bin Su'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani min kanati mangkanatan fihi kataballahu ta'ala syakiran sabiran. Ada 2 macam. Ada 2 hal, ada 2 perkara yang mana barang siapa yang di dalam hatinya ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya dia sebagai seorang yang bersyukur dan orang yang sabar. Ya, orang yang bersyukur dan orang yang sabar, yang mana di dalam hatinya itu ada, terdapat dalam dirinya itu ada 2 hal tersebut, 2 perkara. Maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Yang pertama ya, sabiran man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqatada bihi. Ya, man nadhara, man siapa orang nadhara fi dinihi, melihat orang dengan agamanya. Orang itu kok rajin ibadah ya. Nah, rajin ibadah, agamanya kuat. Ya, alim, ibadahnya kuat tersebut. Ya. Ila man huwa fauqahu,
merasa agamanya itu lebih tinggi dengan kita. Terus kita itu mengikutinya, ikut takliman, ikutnya. Apa yang dikerjakannya itu ikutinya, mengikutinya. Jamaah sama-sama, merasa ada kawan kita ilmu agama lebih bagus nih, boleh nih, lebih banyak kita ikut sama-sama. Maksudnya kita belajar sama-sama, ya enggak? Itu mengikuti sama-sama, bukan melihat dalam keadaan dunianya, kan kondisi ekonominya, tapi dilihat dari agamanya. Ya, dilihat dari agamanya kok lebih bagus. Ya, lebih alim, hafal Quran atau lebih soleh, kita mengikutinya, mengikuti jejak beliau tersebut yang menjadikan suri toladan bagi kita, ikutinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia sebagai seorang yang syukur dan sabar, orang yang syukur tersebut. Ya, melihat agama lebih tinggi dari kita, melihat agamanya lebih pintar dari kita, lebih alim dari kita, lebih soleh dari kita, kita mengikutinya. Kita mengikutinya, bukan malah kita protes. Tapi kita kebanyakan kadang-kadang protes. Kalau kita itu dinasihati kepada orang itu yang lebih tahu, kadang-kadang itu, ya, kadang-kadang banyak protesnya. Ya, banyak protesnya gitu. Banyak protes, juga banyak bantahannya. Yang padahal orang tersebut tidak tahu menahu. Orang yang banyak protes itu biasanya kalau masalah soal agama dia itu tidak mau melaksanakannya. Protesnya aja, ya, komennya aja, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Banyak komen tapi tidak mau melaksanakannya, kebanyakannya. Diam, mengikutinya, oh kiranya bagus. Tidak ada salahnya kita mengikuti orang kebagusan seseorang. Tidak ada salahnya, apalagi masalah agamanya tinggi, kita ikuti. Maka Allah Ta'ala akan mencatatnya dengan syukur dan sabar. Tapi kalau kita itu menolak, ya berarti kita bukan termasuk. Terus, wa man nadara fi dunyahu ila man wafadunahu fahmidallah ta'ala. Dan barang siapa yang melihat masalah dunianya, ya enggak, kepada orang selain kita, maka kita fahamidallah ta'ala ala fadlillah ta'ala. Kita memuji alhamdulillah. Melihat kawan kita sukses, syukur alhamdulillah, bukan malah kita dengki. Bukan malah kita dengki, lalu kita tidak mampu dimampu-mampukan. Sehingga apa? Niat jahat itu timbul. Curi itu dan lain sebagainya. Karena tadi itu, niat tadi itu melihat orang tetangga kita beli Honda, lalu dengki, ngindingi apa masalah punya orang lain. Ya, melihat keadaannya orang lain. Coba keadaan diri sendiri gitu kita lihat sendiri, kita masing-masing introspeksi diri, ya, dilihat. Jadi begitu melihat masalah dunianya, masalah ekonominya orang-orang lebih sukses daripada kita memuji kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kita masih bisa mensyukurinya. Mungkin kalau kita itu seperti itu, seperti orang-orang yang sukses, mungkin kami tersebut tidak mengingatmu Allah. Karena Allah Ta'ala itu mengingatkan hambanya itu berbagai macam cara. Bisa juga dari kekayaan, bisa juga dari kemiskinan, bisa juga dari kemelaratan, bisa juga dari musibah-musibah lain lagi. Supaya kita itu rajin mendekatkan diri kepada Allah, mengingat kepada Allah Ta'ala. Dulunya kamu tidak ingat, kasih cobaan ini supaya kamu ingat. Masih juga belum, kasih cobaan ini kamu juga ingat. Masih juga belum, kasih cobaan. Ujung-ujungnya nanti mati nanti. Sudah tekapar tidak bisa bergerak itu masih juga tidak ingat. Masya Allah, luar biasa. Berbagai macam cara Allah Ta'ala mengingatkan, tapi juga masih tidak ingat. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini kita itu supaya hamba-hamba Allah Ta'ala itu, ya, mendekatkan diri mengingat Allah, jangan menjauhinya. Ya,
Jadi melihat dari keekonomiannya orang lain kok lebih susah dari kita memuji kepada Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah. Toh seandainya aku diberi kekayaan itu mungkin saya tidak bisa mengendalikan kekayaannya sehingga aku bisa sombong, sehingga aku bisa masin, bakhil, sehingga saya itu bisa angkuh. Syukur alhamdulillah aku tidak sukses ini bisa berkawan-kawan, bisa berjamaah, bisa takliman, karena tidak ada beban. Karir beban, bisnis beban. Lancar bisnis susah jamaah, lancar karir susah berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan di masjid. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala mengingatkanku. Berapa banyak orang yang berkarir, orang yang sukses dalam ekonominya itu, tapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin jauh dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan makin dekat lah. Benar, bukan makin dekat, bukan makin dekat. Maka Allah Ta'ala berikan dia itu peringatan supaya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat. Nanti surganya lebih jauh, lebih dekat gitu. Jauhnya lebih banyak. Mudah-mudahan kita semuanya dengan cerita ini bahwa kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih prihatin dibandingkan kondisi kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan sabar dalam menghadapi cobaannya. Satu, melihat agama Allah, melihat agama kawan kita itu lebih tinggi dari kita, maka kita mengikutinya. Termasuk kita itu dicatat oleh Allah Ta'ala orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Kedua, melihat ekonomi tetangga, melihat ekonominya kawan kita yang sukses dan lancar tersebut, kita itu tidak, kita bersyukur. Kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah. Sehingga kita itu tidak timbul rasa dengki dan iri hati kita. Kita memuji kepada Allah Ta'ala, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peristiwa keadaan realitas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian fakirnya, jadi kita itu jangan mengeluh bagi orang-orang yang fakir miskin tersebut. Ya, sabar, tabah menghadapi cobaan, teguh pendirian, ya, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina wal masyana li ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa ghinani nas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas man la yadfa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal qala wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ya Allah hilal lil ladina amanu wa la taj'alna fi qulubina ya Allah hilal lil ladina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Dawam fa subhanakallahumma tahiyatun fi salam
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam.